Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, baik anak-anak kelas 7 dan kelas 9, Bapak buat dalam satu video ini ya supaya nggak banyak bikin link. Untuk anak kelas 7 kita akan coba membahas bab yang pertama tentang sholat fardu atau sholat wajib. Kita sudah tahu ya anak sekalian bahwa kita umat Islam diwajibkan menjalankan sholat yang fardu atau yang wajib selama sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Ya, kita sudah tahu tuh dari mulai kita TK sudah diajarkan bahwa umat Islam yang sudah balik, yang mukallaf, laki-laki dan perempuan, diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu. Dan banyak ayat-ayat dalil Al-Quran dan hadis yang mengandung perintah kewajiban sholat 5 waktu ini. Sebagaimana halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43, ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah kamu bersama orang yang ruku. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa Islam itu ditegakkan, dibangun, didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji jika mampu. Nah, anak sekalian, di dalam menjalankan sholat ini kita mesti memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh ulama berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, bagaimana sholatnya Nabi? Kita nggak pernah lihat sholatnya Nabi. Maka yang melihat adalah sahabat-sahabat beliau. Kemudian sahabat dilihat oleh tabi'in. Tabi'in dilihat oleh tabi'in terus sampai ke ulama-ulama kita, sampai kepada kita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan dan saya cintai, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi di dalam menjalankan sholat 5 waktu. Yang pertama adalah sholat itu wajib bagi yang beragama Islam. Jadi yang bukan Islam tidak wajib menjalankan sholat, apapun agama dia. Yang wajib hanya yang beragama Islam. Yang kedua, bagi wanita dalam keadaan suci daripada haid dan nifas, ya. Jadi kalau haid nggak boleh perempuan melaksanakan sholat, dan ada beberapa ibadah yang lain yang tidak dibolehkan juga, bahkan haram hukumnya. Dan bagi yang wanita dalam keadaan nifas, ya, sampai selesai nifasnya. Kemudian wajib bagi yang berakal sehat. Nah, setelah Islam, kemudian suci dari hadas, kemudian jangan lupa kalau dia berakal sehat. Kalau akalnya nggak sehat, ada gangguan misalkan, ya mohon maaf, gangguan di otaknya membuat dia menjadi gila, hilang ingatan, ya, dan sebagainya, maka ini tidak wajib walaupun udah tua misalkan, udah usia balik, udah 20 tahun, 30 tahun, tapi ada gangguan di otaknya, maka tidak wajib menjalankan sholat. Kemudian yang keempat adalah sudah balik. Nah, ini balik ini adalah
sebuah limit batasan yang ditentukan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih bagi laki-laki apabila sudah mencapai usia 15 tahun atau sudah mengalami mimpi basah. Ya, kalau belum sampai 15 tahun tapi dia sudah mimpi, misalkan usia 10 tahun udah mimpi, ya 11 tahun atau 13 tahun sudah mimpi, maka sudah dikatakan balik bagi laki-laki. Tapi ada juga yang misalkan 13 tahun belum balik, 14 tahun belum balik, belum mimpi ya. Tapi 15 tahun juga belum mimpi, sampai 16 tahun belum mimpi juga, ya. Nah, batasannya adalah 15 tahun maksimal, walaupun dia belum mimpi laki-laki, anak laki-laki, berarti sudah dikatakan balik. Nah, bagi wanita, ya, ini anak-anak wanita, bagi yang sudah haid, datang bulan atau mens, ya, itu ada banyak istilah, berarti kalian sudah balik, ya, maka sudah wajib menjalankan sholat. Maka disimpulkan apa? Orang Islam yang balik, berakal sehat, kemudian dalam keadaan suci, maka wajib menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian sudah sampai dakwah kepadanya, sudah sampai seruan untuk dakwah. Dia tahu ya bahwa dakwah itu sudah sampai bahwa hukumnya sholat adalah wajib. Zaman sekarang udah banyak pengajian disampaikan, ya, mungkin kok zaman dulu ya, yang belum ada pengajian, belum ada media informasi, atau dia tinggal di dalam hutan pedalaman, di dalam gua, ya nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahwa ada agama yang begini-begini, tidak ada, berarti belum sampai dakwah kepadanya. Kita hidup di perkotaan mustahil kalau tidak tahu tentang ibadah, tentang Islam. Nah, kemudian yang keenam adalah dalam keadaan terjaga atau tidak tidur, ya. Orang tidur itu misalkan subuh nih, azan dikumandangkan di masjid, dia kebluk, ya, kalau bahasa Betawinya kebluk, nggak ingat apa-apa, saking ngantuknya mungkin tadi malam, ya, sampai lewat misalkan jam 6 pagi, jam 7 pagi, dan dia memang tidak dengar apa-apa daripada suara azan, maka itu sudah dinyatakan tidak sampai, dan ini diangkat hukum, ya. Maka ketika dia bangun misalkan jam 7 pagi, kaget dia bangun, tahu-tahu di jam 7 pagi nih, nah segera ambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat subuh. Itu teman-teman sekalian, ya. Jadi kemudian di samping ada syarat wajib juga ada syarat sahnya sholat, ya. Dilihat silakan di buku kalian, ya, halaman 17, anak-anak kelas 7. Di situ ada 5 poin bagaimana atau apa saja menjadikan sholat kita itu hukumnya sah atau diterima secara hukum. Pertama, suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Kemudian suci badan, pakaian kita, tempat kita sholat, ya, badannya suci, pakaian suci, dan tempatnya juga suci. Kemudian menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki baina surroh wa rukbah, antara pusat dan lutut, ya, itu aurat laki-laki. Dan kalau perempuan, seluruh anggota tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan depan dan belakang. Nah, itu boleh kelihatan, tapi selain itu adalah aurat bagi wanita. Nah, ini sejatinya idealnya adalah aurat wanita ketika sholat adalah aurat mereka ketika juga di luar sholat. Artinya apa? Ketika kita sholat menutup anggota semua badan kita kecuali hanya wajah dan telapak tangan, maka idealnya kita pun di luar sholat bagi wanita, anak wanita sudah balik seperti itu juga, ya. Kalau kemana-mana yang kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Nah, jangan sampai ikutin model-model pakaian yang sekarang banyak dibuat oleh kaum Yahudi untuk menghancurkan akidah dan akhlak umat Islam. Dibikin pakaian-pakaian yang minim, yang ketat, pakai jilbabnya yang modis, udung gaul, pakaiannya ketat, celananya ketat. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan anak-anak kelas 7 Asy-Syafi'iyah nggak ada seperti itu, ya. Dan juga orang tuanya, ibu-ibunya juga penting. Kemudian ada rukun sholat, ya, rukun sholat juga. Nah, ini sudah masuk dalam teknis pelaksanaan sholat. Kalau tadi syarat wajib itu sebelum sholat, syarat sah juga sebelum sholat. Nah, ini
sekarang sudah masuk ke teknisnya. Teknis pelaksanaan sholat itu seperti apa pelaksanaannya. Rukun sholat itu ya ada beberapa perbedaan di kitab fikih, tapi di sini hanya beberapa poin nih. Ya, silakan dilihat bukunya. Yang pertama, sholat itu adalah niat. Ya, wajib niat di dalam hati. Kapan dibaca niat? Ya, an-niyatu qasdus syai'i ya muqtarinun bi fi'lihi. Niat itu menyengajakan satu perbuatan yang dibarengi dengan perbuatan itu. Maka ketika sholat dilaksanakan, dibacanya niat adalah ketika atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, jadi ketika kita baca mengucapkan Allah, nah ini barengin sama niat kita dalam hati. Dibarengin dengan niat dalam hati. Allahu Akbar. Selesai niat, selesai takbiratul ihram. Nah, seperti itu ya. Bagaimana baca usolli misalkan, itu boleh sunnah untuk membantu hati ya. Namanya melafadzkan niat usolli misalkan fardhu subhi ini ya, fardhu lillahi ta'ala Allah. Tapi ketika Allah dibaca lagi di hati, jangan sampai enggak nih. Ini yang paling penting, itu masalah niat. Kalau kita enggak niat, tidak sah salat kita. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Idealnya ya kita sholat dalam keadaan berdiri bagi yang tidak ada halangan penyakit dan sebagainya. Kemudian takbiratul ihram tadi Bapak contohkan Allahu Akbar ya, nggak boleh diganti atau dibalik-balik kalimatnya Akbar Allah, nggak boleh. Atau Ar-Rahman Akbar, kan Ar-Rahman nama Allah juga, tapi tidak boleh. Itu sudah baku di ujung dunia umat Islam dimanapun dia berada ya. Kalau ngucapin takbir pasti Allahu Akbar. Makanya bahaya kalau sholat menggunakan bahasa daerah. Ya orang Padang, Gusti Nu Ageng, wah kacau ya. Atau orang Betawi misalkan, oh Tuhan gede banget, nggak boleh. Ini jadi Allahu Akbar itu semua umat Islam dimanapun berada di ujung dunia sekalipun. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang wajib nih. Ya, karena setelah takbir kita kan ada doa iftitah ya. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Itu sunnah. Boleh dibaca, tapi usahakan dibaca. Ya, jangan ditinggal, itu sunnah. Rugi kalau ditinggal. Nah, setelah doa iftitah kita baca. Nah, ini yang wajib yaitu surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, setelah doa iftitah baca Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah sangat menentukan kualitas sholat kita. Apakah bacanya benar secara tajwid atau tidak ya. Makanya teman-teman anak-anak semua harus ngaji di rumah ya. Ada pengajian, ada ustadz, datengin ke rumahnya, belajar baca Al-Fatihah yang baik dan benar, panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya dan semuanya. Kemudian setelah baca Fatihah apa? Disunahkan baca surat pilihan, ini sunnah, tapi yang rukun tadi Al-Fatihah. Kemudian ruku ya, selesai baca surat pilihan, kemudian ruku Allahu Akbar ya. Nah, ada bacaan tasbih di situ. Nah, udah hafal ya anak semua ya. Tasbih ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, baca lagi doanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard dan seterusnya. Kemudian sujud Allahu Akbar ya. Nah, hati-hati nih. Sujud juga ada petunjuknya bagaimana cara sujud yang baik. Ada 7 anggota sujud yang mesti dilaksanakan ketika kita sujud. Apa itu? Pertama, jidat nih, muka lah ya. Jidat, hidung ya yang nempel ke tempat sujud. Kemudian 2, 3 telapak tangan. Ya. Nah, begini nih. Jangan direnggangkan. Diusahakan dirapetin kecuali jempol. Sujud Allah. Kemudian yang keempat dan 5 adalah lutut kita ya, dengkul ya, dengkul. Dan yang keenam ketujuh adalah ujung kaki kita, ujung jari kaki kita nempel dua-duanya. Nah, jadi 7 anggota sujud mesti ada ketika kita melaksanakan sujud. Nah, kemudian duduk ya, Allahu Akbar, duduk di antara sujud, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian
duduk tahiyat awal ya. Narukoni tiap sholat kecuali subuh itu ada tahiyat awalnya, at-tahiyatul mubarakatus sampai salawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, kalau sudah selesai biasanya mau salam, tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid bacaannya. Ya, membaca tasyahud akhir. Ya, kemudian membaca salawat Nabi ya. Jadi kita baca waktu tahiyat setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah sambil digerakkan tunjuknya asyhadu alla ilaha illallah ya. Nah, keadaan jari kita seperti ini sebelum ini digerakkan ya. Jadi sudah nempel nih, jempol dan tunjuk udah nempel. Jadi begitu asyhadu alla ilaha illallah tinggal